Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat sore, ataupun selamat malam. Pada kesempatan ini kita akan belajar bareng bersama Bapak. Kita akan membahas materi yang akan kita tampilkan di slide yang akan datang. Kita belajar bersama dengan Pak Zez. Semoga dengan proses belajar ini sesuatu yang sulit menjadi mudah karenanya. Ya. Kita akan mencoba membahas materi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah: satu, mengetahui konsep listrik statis dan gejala dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memahami tentang hukum Coulomb pada listrik statis. Yang ketiga, mengetahui kelistrikan pada sel saraf dan hewan penghasil listrik. Keempat adalah menerapkan penggunaan listrik statis dalam teknologi yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, maka ada dua hal yang kita bicarakan pada pertemuan hari ini. Pertama adalah konsep listrik statis. Kemudian yang kedua adalah penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan konsep listrik statis. Saat kita bicara tentang konsep listrik statis, maka ada 4 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah muatan listrik. Yang kedua adalah hukum Coulomb. Yang ketiga adalah medan listrik. Materi keempat adalah beda potensial listrik. Muatan listrik. Suatu benda netral dapat bermuatan listrik bila digosokkan dengan benda yang lain. Ada dua macam muatan listrik. Satu adalah muatan positif, biasa kita sebut dengan istilah proton. Kemudian yang kedua adalah muatan negatif, yang biasa kita sebut dengan istilah elektron. Kita akan mencoba membahasnya satu demi satu. Muatan positif atau proton. Jika penggaris atau sisir plastik digosok dengan kain wol secara berulang-ulang, maka elektron dari kain wol akan berpindah ke penggaris, sehingga plastik menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol menjadi bermuatan listrik positif. Yang kedua adalah muatan negatif atau elektron. Apabila batang kaca digosokkan dengan kain sutra secara berulang-ulang, maka elektron batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga menyebabkan kaca bermuatan listrik positif dan sutra bermuatan listrik negatif. Sifat kelistrikan suatu benda. Yang pertama, suatu benda bermuatan listrik positif akan tolak-menolak jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik positif. Kita lihat ilustrasinya. Suatu benda bermuatan listrik positif, yaitu He1. Ini muatannya adalah positif. Kemudian benda lain yang muatannya sama adalah He2. Terpisah pada jarak R, di mana muatan He1 adalah positif, sedangkan muatan He2 juga positif. Ternyata saat didekatkan, dia akan tolak-menolak dengan gaya F. Ya. Ini adalah F adalah gaya tolak-menolak. Kemudian sifat yang kedua, suatu benda bermuatan listrik negatif. Bermuatan listrik negatif. Akan tolak-menolak jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif. Berarti muatannya negatif, didekatkan dengan muatan negatif. Maka kita lihat ilustrasinya. Benda He1 itu adalah muatannya negatif.
sama dengan benda Q2 yang muatannya negatif, terpisah pada jarak R. Ternyata karena muatannya sama, maka akan ada gaya tolak sebesar F. Ini adalah sifat yang kedua. Benda bermuatan listrik negatif akan tolak menolak jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif. Sifat kelistrikan benda yang ketiga, benda bermuatan listrik positif, berarti yang satu adalah positif, akan tarik-menarik jika didekatkan dengan bermuatan listrik negatif. Benda yang muatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, maka akan ada gaya tarik-menarik. Q1 adalah benda pertama bermuatan positif, sedangkan Q2 adalah benda kedua bermuatan negatif. Mengacu pada sifat tersebut di atas, bahwa dua buah benda yang muatannya tidak sama dan terpisah pada jarak R, ternyata dia akan saling tarik-menarik dengan gaya F. Kita lanjutkan dulu. Yang kedua adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb, besar gaya tarik-menarik, atau gaya tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding lurus atau berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Secara matematika, maka perumusan hukum Coulomb adalah sebagai berikut. Ya, bahwa FC, ini FC adalah gaya Coulomb, sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat, di mana FC adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, K adalah suatu konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat, dan R adalah jarak yang memisahkan antara kedua muatan. Q1 adalah muatan pertama, Q2 adalah muatan benda kedua, satuannya adalah Coulomb. Ya, kita coba. Di sini ada contoh soal yang berkaitan dengan hukum Coulomb. Dua buah benda bermuatan listrik positif yang ada di dalam membran sel, masing-masing Q dan 2Q, terpisah pada jarak 2 cm. Hitung berapa gaya Coulombnya jika diketahui bahwa Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 9 Coulomb dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Berarti dalam hal ini yang diketahui adalah muatan pertama Q1, muatan kedua adalah Q2, di mana Q2 besarnya Q2 sama dengan 2Q dan harga 1Q adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Berarti Q1 adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Saya ulangi, bahwa Q1 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb, sedangkan Q2 sama dengan 3,2 karena nilainya adalah 2Q. Berarti 1,6 dikalikan 2 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Jika jarak kedua muatan adalah 2 cm, maka berapakah gaya Coulombnya? Ingat, 2 cm kita ubah menjadi meter, ketemunya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Hitunglah gaya Coulombnya, berarti F-nya sama dengan berapa? Ya. Kita masih ingat bahwa rumus gaya Coulomb adalah FC sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. Kita langsung masukkan aja. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Q1 1,6 kali 10 pangkat min 19. Q2 3,2 kali 10 pangkat min 19. Kemudian R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita kuadratkan. Yuk, satuannya akan kita coba hilangkan satu demi satu. Sekarang
Newton meter persegi per kolom kuadrat. Ingat, meter persegi hilang. Kemudian kolom kuadrat hilang. Dengan ini juga hilang. Berarti satuannya adalah tinggal Newton. Berarti ini hilang. Satuannya tinggal Newton. Ketemunya berapa? 1,152 kali 10 pangkat min 24 kolom. Jadi besar gaya kolom yang dialami muatan H kecil dan 2 H yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 1,15 kali 10 pangkat min 24 kolom. Kita lanjut ke medan listrik. Medan listrik adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika benda bermuatan listrik berada di ruangan tersebut akan mendapat gaya listrik atau gaya kolom. Kita ambil ilustrasi ini. H besar adalah muatan. Kemudian H0 adalah muatan uji terpisah pada jarak R. Saya ulangi, H besar ini adalah muatan. Kemudian kita pada muatan sebesar ini kita dekatkan dengan muatan uji yaitu H0 dan terpisah pada jarak R. Ternyata pada muatan uji mendapat gaya kuat medan sebesar E. Saya ulangi. Agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang ditimbulkan muatan H, sebuah muatan uji H0 yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R. Berdasarkan hukum kolom, karena muatannya sama, maka dia akan mendapat gaya tolak-menolak dengan sebesar F sama dengan K dikalikan H adalah muatan ini. Kemudian H0 adalah muatan ujinya terpisah pada jarak R kuadrat. Jadi, kuat medan listrik bisa didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja tiap satu satuan pada muatan uji tersebut. Dan secara matematis dirumuskan bahwa E sama dengan F dikalikan H0. Ingat, yuk. F adalah gaya kolom, besarnya K sama dengan H dikalikan H0 dibagi R kuadrat. Mana yang bisa kita lakukan? Hilang. Berarti tinggal kuat medan listrik sama dengan K dikalikan H dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini besarnya kuat medan listrik. Keterangannya bagaimana? E adalah kuat medan listrik atau medan listrik dengan satuan Newton per kolom. Sedangkan F yang ada di sini sama dengan gaya kolom. Kemudian H adalah besar muatan listrik. Lanjut. Kita ambil contoh soal. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan muatan uji 4 kali 10 pangkat min 12 kolom, maka berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji oleh muatan A? Jadi dalam hal ini yang diketahui pertama adalah gaya kolomnya. Ini adalah gaya kolomnya atau F-nya. Kemudian yang kedua, H-nya. Jika besar muatan A berarti di sini adalah H-A. Kemudian di sini adalah H-B, di mana H-B adalah muatan ujinya. Ditanyakan berapa kuat medan listriknya. Yuk. Bahwa besar kuat medan besarnya gaya tadi 4 kali 10 pangkat min 4 Newton, kemudian muatan A 4 kali 10 pangkat min 6 Newton, muatan B 4 kali 10 pangkat min 12 Newton. Berapakah besarnya
kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji oleh muatan A. Yo. Oleh muatan A. Bahwa E sama dengan F dibagi Xb. F-nya 4 kali 10 pangkat 4 Newton, sedangkan Xb 4 kali 10 pangkat min 12 Newton. Ini bisa kita hilangkan, sehingga ketemu akhir sama dengan 10 pangkat 8 Newton per kolom. Jadi besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 Newton per kolom. Beda potensial. Besarnya beda potensial dapat dihitung dengan membandingkan antara energi listrik dengan jumlah muatan yang dipindahkan. Berarti secara matematika di sini ada energi, ada muatan, maka dihasilkan beda potensial listrik. Secara matematisnya ini bahwa delta V sama dengan V dibagi dengan X, di mana V adalah beda delta V atau V beda potensial listrik dengan satuannya volt, V adalah energi listrik satuannya joule, V adalah muatan listrik satuannya coulomb. Aplikasi ke soal. Ya. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi? Berarti di sini adalah V-nya. Untuk membedakan muatan sebesar 20 kolom, ini adalah X-nya. Berarti V-nya 60 joule, X-nya 20 kolom. Ditanya, berapakah beda potensialnya? V sama dengan V dibagi dengan X. Ya. V-nya 60, X-nya sama dengan 20, ketemunya 3 volt. Jadi beda potensial kutub-kutub baterai pada rangkaian tersebut adalah 3 volt. Ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Selalu semangat untuk belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.